Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih di manajemen produksi dan operasi, dan kita masih bahas tentang manajemen persediaan, terutama untuk materi ABC Classification, gitu ya. Ini dia materi kita hari ini. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya kita udah tahu dong apa yang dimaksud dengan persediaan, alias kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan inventory ya. Persediaan atau inventory. Tuh, nah, yang termasuk ke dalam persediaan itu adalah diantaranya yaitu bahan mentah, terus ada komponen rakitan dan bahan pembantu, terus juga ada work in process atau barang-barang yang masih dalam proses gitu ya. Terus ada items being transported atau produk jadi yang siap dibeli oleh konsumen, dan yang terakhir adalah alat dan mesin. Nah, semua barang ini kita simpan ya, ini kita simpan baik itu di gudang maupun di etalase, gitu ya. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan jenis-jenis persediaan atau inventory. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, misalkan saya punya toko kue, teman-teman. Saya punya toko kue. Nah, di dalam toko kue ini tentu ada etalase ya, di sini menyimpan produk-produk jadi. Nah, ini semua yang ada di dalam sini adalah kita bisa sebut sebagai persediaan atau inventory, gitu ya. Terus selain toko kue dengan etalase di dalamnya, juga ada gudang, teman-teman. Nah, di dalam gudang ini saya menyimpan ini ya, bahan baku, lalu ada peralatan mesin dan lain-lain. Nah, ini semua juga bisa disebut sebagai inventory atau persediaan, gitu, teman-teman. Nah, perusahaan mau tidak mau ya, terkadang dia harus menyimpan semua persediaan ini. Kenapa? Supaya untuk memastikan proses produksi dapat berjalan dengan lancar gitu ya, supaya dia bisa tetap berjualan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen gitu ya. Oke, nah walaupun banyak perusahaan yang tidak terlalu suka persediaan karena menimbulkan biaya, gitu. Tapi itu nanti kita bahas di materi yang lain. Sekarang kita mau bahas terkait dengan ABC classification. Oke. Nah, teman-teman, jadi gini, terkait dengan ABC classification ya, atau klasifikasi ABC, jadi banyak perusahaan dia mengklasifikasikan atau memisahkan jenis-jenis persediaan ke dalam kelas-kelas. Contoh misalnya ada persediaan gitu ya, persediaan itu yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini nih. Ini ya persediaan. Ada persediaan yang dia kategorikan sebagai kelas A gitu ya. Di mana persediaan atau barang-barang yang dia kategorikan ke dalam kelas A, itu adalah kalau kita lihat dari segi, jumlah ya, secara keseluruhan dari total persediaan yang dia simpan di perusahaan, itu sekitar 5-15% jumlahnya, gitu ya. Nah, terus tapi kalau dari segi nilai, value, harganya, itu justru dia itu tinggi banget harganya, yaitu sekitar 70-80%. Nah, ini adalah karakteristik dari persediaan yang termasuk ke dalam kelas A, teman-teman. Jadi kalau dari segi jumlah dia sedikit, tapi dari segi harga atau value-nya dia itu tergolong mahal gitu ya, yaitu sekitar 70-80% dari total value yang ada dari total value persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, sekarang yaitu persediaan yang dikategorikan ke dalam kelas B. Ini adalah persediaan atau barang-barang yang dia itu punya karakteristik sebagai berikut. Kalau dari segi jumlah, dia hanya sekitar 30%. Jadi patokannya 30%, cuman nggak mesti harus pas 30% ya, bisa kurang lebih lah sekitaran ini gitu ya. Jadi dari segi jumlah, dia sekitar 30% dari total persediaan yang ada di perusahaan itu, dan dari segi value, nilainya itu sekitar 15% aja dari nilai total persediaan yang ada di perusahaan. Jadi, dengan kata lain, kalau dari segi jumlah dia lebih banyak daripada persediaan yang kelas A, tapi dari segi nilai, dia nilainya lebih rendah daripada persediaan yang berkategori kelas A, gitu ya. Oke, nah sekarang yang kelas terakhir nih, kelas C. Ini adalah persediaan atau inventory dengan karakteristik dia kalau dari segi jumlah dia itu banyak gitu ya. Jadi mencapai sekitar 50-60% lah dari total jumlah persediaan yang ada di perusahaan itu. Banyak banget ya. Tapi dari segi value dia nilainya tergolong rendah
gitu ya, sekitar 5-10%. Jadi dengan kata lain, kalau yang persediaan atau bahan-bahan yang berkategori di kelas C ini, itu kalau dari segi jumlah dia paling banyak gitu ya, yang ada di dalam perusahaan, tapi dari segi value dia tergolong murah gitu ya, tergolong murah. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kenapa sih perusahaan itu membuat klasifikasi ABC gitu ya? Nah, ini biasanya untuk mempermudah perusahaan dalam menangani persediaan-persediaannya gitu ya. Karena perusahaan itu kan kadang dia menangani persediaan yang sangat banyak ya, bahan-bahan yang barang-barang yang dia simpan di gudang itu sangat banyak gitu ya, dan jenisnya beraneka ragam. Nah, dia harus bisa membedakan mana barang yang bisa ditaruh di gudang gitu, di rak-rak gudang, atau mana barang yang harus ditaruh di ruangan khusus, berpendingin, bersuhu, dengan kelembaban tertentu, nah gitu kan ya. Nah, maka dia membuat klasifikasi ini, gitu. Jadi dia bisa mengkategorikan persediaannya ke dalam klasifikasi ABC, di mana kalau ada persediaan dengan kategori A, maka dia akan memperlakukan persediaan tersebut dengan lebih hati-hati, gitu ya. Karena walaupun jumlahnya sedikit, tapi nilainya gede, gitu ya, nilainya cukup besar, makanya dia akan memperlakukan persediaan yang berkategori di kelas A ini dengan lebih hati-hati atau perlu perlakuan khusus, gitu ya. Lalu untuk yang kelas B gitu ya, maka dia mungkin tidak perlu perhatian khusus yang di kelas A, karena di kelas B ini jumlahnya lumayan banyak ya, 30%, tapi dari segi value dia sekitar 15% lah gitu. Jadi ya middle lah ya perlakuannya gitu. Nah, untuk yang di kelas C ini karena dia jumlahnya sangat banyak, terus value-nya juga dia murah, bukan berarti dia diabaikan, tidak ya. Semua persediaan ini penting loh buat perusahaan gitu ya. Salah satu aja hilang, mungkin dia susah untuk produksi gitu ya. Tapi mungkin untuk yang kelas C dia bisa menyimpan persediaan yang tergolong kelas C ini eh, di ruangan yang lain mungkin yang bisa menyimpan atau menampung banyak barang gitu ya. Oke ya. Nah, kita lihat contoh mudahnya seperti ini. Misalkan toko kue saya yang tadi tuh. Nah, toko kue saya yang tadi saya punya 3 jenis persediaan nih kebetulan ceritanya. Yang pertama adalah saya menyimpan keju. Ini kejunya mahal banget guys gitu ya. Ini keju mahal banget, mungkin harganya jutaan gitu ya. Tapi keju ini saya hanya perlu sedikit aja karena rasanya itu sangat enak, sangat legit. Jadi saya hanya perlu sedikit sepocel aja gitu dari keju ini untuk dimasukkan ke dalam kue sehingga kue saya itu berasa banget kejunya gitu ya. Jadi saya hanya perlu sedikit aja, tapi harganya mahal banget gitu ya satunya. Lalu saya juga punya telur nih untuk memproduksi kue saya, gitu ya. Tahu kan ya harga telur berapa sekilonya gitu ya. Mungkin sekitaran 30.000 lah ya sekilo gitu. Mungkin sekitaran 30.000 lah sekilonya gitu ya. Lalu selain keju dan telur, saya juga punya tepung nih, tepung untuk bikin kue gitu ya. Nah, tepung ini harganya lebih murah ya daripada telur sekilonya, mungkin sekitaran 10-11 ribu gitu ya sekilonya gitu. Nah, teman-teman, kalau saya punya 3 jenis persediaan seperti ini yang saya simpan di gudang, apakah saya akan menaruh mereka bersama-sama dengan perlakuan yang sama? Coba. Saya tumpuk aja gitu ya di bawah gitu, kayak saya numpuk karung tepung ini, oke ditumpuk saja ya, gitu ya, tumpuk. Sama nggak sih kira-kira perlakuan saya terhadap terigu ini, terhadap telur ini, sama terhadap keju ini? Tentu tidak ya, teman-teman gitu ya. Kita bisa langsung nebak nih, oke si terigu ini kira-kira dia masuk ke kelas C. Telur masuk ke kelas B, dan si keju ini masuk ke kelas A. Gitu ya. Nah, begitu perusahaan mengklasifikasikan seperti ini, tentu itu akan mempengaruhi cara dia memperlakukan persediaannya, gitu ya. Untuk yang kelas A, mungkin dia perlu ruangan khusus, berpendingin khusus, terus berkelembaban khusus, dan berkeamanan khusus, gitu ya. Karena ini satu kotak begini hilang itu bisa harganya jutaan, gitu ya. Makanya ini dijaga banget. Nah, untuk telur gitu ya, mungkin dia nggak sekhusus ini gitu perlakuannya, tapi mungkin juga nggak ditumpuk seperti ini, teman-teman, gitu ya. Mungkin dia disimpan di dalam rak-rak khusus yang untuk telur, tuh, beda. Nah, untuk terigu, karena kita butuh dia dalam jumlah yang sangat banyak, gitu ya, kalau untuk kue,
Maka bisa lah ya kita tumpuk sebanyak beberapa tumpuk di gudang. Gitu ya. Jadi itu penjelasan terkait dengan ABC classification, contoh mudahnya. Nah, sekarang untuk perhitungannya kita lihat. Nah, ini ada contoh soal nih, teman-teman. Sebenarnya contoh soal ini saya ambil dari buku Hay Surrender yang manajemen produksi operasi ya. Ini kalau nggak salah buku kedua gitu ya, Basic Classification Example. Nanti untuk narasinya kalian bisa lihat dari buku itu. Tapi kalaupun nggak sempat baca, saya jelasin ya untuk contoh soalnya. Oke, jadi ceritanya di dalam sebuah perusahaan itu dia punya 10 jenis persediaan yang dinamakan sebagai atau dikodekan dengan nama part 1, part 2, part 3, part 4 gitu ya. Itu jenis persediaan ya teman-teman yang disimpan di perusahaan ini. Lalu ada lagi informasi harga dari persediaan. Untuk persediaan part 1 itu harganya $60 nih satunya per unitnya gitu ya. Terus ada informasi lagi untuk yang part 2 harganya $350 gitu ya. Dan seterusnya ini adalah informasi harga per unit dari masing-masing jenis persediaan ini. Ada 10, teman-teman. Oke, lalu ada lagi informasi terkait annual usage. Ya, ini nih, kolomnya ini ya, annual usage. Ini adalah, jadi ceritanya gini, saya kan menyimpan 10 jenis persediaan ini ya. Lalu ini ada informasi harga. Nah, kira-kira nih dalam 1 tahun, saya memerlukan persediaan 1 sebanyak 90 unit untuk proses produksi di perusahaan saya. Itu ya maksudnya annual usage tuh, penggunaan tahunan dari persediaan ini. Lalu untuk yang persediaan 2 juga begitu. Kira-kira dalam 1 tahun saya memerlukan dia sebanyak 40 unit lah yang digunakan di dalam proses produksi saya. Untuk persediaan 3 itu ada 130 unit dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Ini kalau dijumlahin ini kita lihat 1000 ya kalau dijumlahin totalnya. 90 tambah 40 tambah 130 dan seterusnya ini jadi 1000 gitu ya. Oke, nah ini adalah informasi yang kita miliki. Nah, tugas kita nih sebagai manajer, kita diminta untuk membuat ABC classification terhadap jenis persediaan ini. Di antara 10 ini, yang mana sih yang diklasifikasikan sebagai kelas A, kelas B, dan kelas C? Itu pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman, saran saya kalau kalian menemukan soal tentang ABC classification ini, kita bisa tiru nih tahapan-tahapannya ya. Kita menggunakan bantuan pengerjaan dengan tabel, gitu ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat, di sini saya nulis lagi nih contoh ini ya, informasinya di sini saya tulis lagi, teman-teman, saya tulis lagi. Nah, ini jadi caranya itu adalah kita bikin tabel, gitu ya, bikin tabel ada berapa kolom nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, tabel dengan 5 kolom, gitu ya. Nah, di sini jadi ceritanya saya mengalihkan unit cost dari masing-masing persediaan ini dengan kebutuhan tahunannya. Misalnya untuk part 1 gitu ya. Untuk part 1 itu cost-nya kan 60 ya, harga dari persediaan tersebut gitu, per unitnya 60, dia diperlukan sebanyak 90 unit per tahunnya, maka unit value-nya itu adalah 60 dikali 90 gitu ya. 60 dikali 90 adalah 5.400 untuk yang satu. Lalu untuk persediaan 2 nih, saya hitung lagi, harganya $350 per unit, diperlukan sebanyak 40 unit per tahun, maka unit value-nya itu adalah 350 dikali 40 sama dengan 14.000 ya, 14.000. Nah, ini saya kerjakan semuanya. Saya kerjakan semuanya gitu ya, teman-teman. Ini saya tulis semuanya, ini ya, semuanya saya tulis. Lalu angka-angka ini saya urutkan dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah, gitu ya. Diurutkan. Nah, setelah diurutkan dapatlah yang ini.
Jadi di urutan pertama nih, kalau nanti teman-teman hitung sendiri ya, ada part 9 sebagai persediaan yang memiliki total unit value tertinggi. 30.600. Dapat dari mana 30.600 ini? Dari 510 dikali 60. 30.600. Di urutan berikutnya ada persediaan 8 dengan nilai unit value sebesar 16.000. Dari mana angka 16.000 itu? Dari 320 dikali 50. Lalu berikutnya persediaan 2, nilainya 14.000. Dapat dari mana? Dari 350 dikali 40. Ini ya, teman-teman. Tulis di sini. Tuh. Dan seterusnya, ini kita urutin ya. Kita bisa lihat dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Oke, ini adalah total unit value dari masing-masing persediaan yang kita punya. Tuh. Nanti ini semua, ini akan kita jumlahkan nih. 30.600 ditambah 16.000 ditambah 14.000 dan seterusnya ditambah 1.700 menjadi 85.400. Oke, jelas ya angka 85.400 ini dapat dari mana? Dan jelas juga ya dari masing-masing angka ini dapat dari mana? Itu dari pengurutan perkalian antara unit cost dengan annual usage masing-masing persediaan. Oke, kita sudah dapat nih 85.400. Next kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu kolom persentase of total value. Jadi ini semua kita presentasikan dengan cara seperti ini hitungannya. 30.600 dibagi totalnya 85.400 maka menjadi 35,9%. Ini angkanya ya dapatnya dari situ. Lalu untuk persediaan 8 total value-nya persentasenya 18,7% dapat dari mana? Dari 16.000 dibagi 85.400 kali 100 ya. Jadi 18,7%. Lalu untuk persediaan 2 yang ada di urutan ketiga 1 2 3 ya, persediaan 2 ini persentase of total value-nya 16,4%, teman-teman. Itu dapat dari 14.000 dibagi 85.400. Oke, lalu kerjakan semuanya nih untuk masing-masing jenis persediaan dapat seperti ini. Lalu, kolom berikutnya nih, kolom yang keempat. Ini adalah persentase of total quantity. Oke, persentase of total quantity ini dapat dari mana? Dari sini, teman-teman, total dari annual usage. Kita presentasekan. Tadi kan udah kita hitung ya, annual usage ini totalnya adalah 1.000. Totalnya adalah 1.000. Ya, kalau kita hitung totalnya 1.000, maka persentasenya adalah untuk part 9, persentasenya adalah 60 dibagi 100 sama dengan 6%. Untuk part 8, persentasenya adalah 50 dibagi 1.000, 5%. Dan seterusnya. Gitu ya, ini dari segi quantity ya, dari segi jumlah quantity. Nah, terakhir untuk part 7 gitu ya, part 7 17% dapat dari mana? Part 7 kita lihat ini 170 dibagi dengan total unit ya 1.000, yaitu 17%. Sudah dapat ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang adalah kolom yang terakhir nih, kolom yang terakhir. Ini adalah persentase kumulatif dari kuantitas total. Dapat dari mana? Dari sini kita lihat. Oke. 6%. Yang pertama, 6% dapat dari sini ya, 6%. Lalu yang kedua adalah 6% ditambah 5%. Ini sama dengan 11%. 11% ditambah 4% sama dengan 15%. 15% ditambah persentase selanjutnya 9% sama dengan 24%. Dan seterusnya. Itu cara menghitung kumulatif ya teman-teman gitu. Ini yang terakhir 83% ditambah 17% sehingga menjadi 100%. Harus 100% terakhirnya ya. Secara kumulatif kan 100% totalnya gitu. Oke ya, sekarang sudah jelas ya masing-masing kolom ini dapatnya dari mana angkanya. Oke, nah selanjutnya setelah kita dapat seperti ini nih teman-teman, sekarang barulah kita bisa mengkategorikan dia gitu ya ke dalam ABC classification dengan menggunakan patokan ini tadi. Mana tadi? Bentar. Patokannya yang ini.
kelas A sekian persen gitu ya. Kita udah dapat nih patokannya. Coba saya copy paste dulu nih biar gampang nih teman-teman semuanya. Oke. Kita klasifikasikan gitu ya. Oke. Nah ini ya. Kita klasifikasikan, kita tempel di sini. Ntar biar gampang. Oke guys. Nah ini ya. Oke nih, kita tempel sini ya, biar nanti gampang, biar nyambung, nggak usah bolak-balik. Nah ini dia, yuk kita klasifikasikan. Oke, yang kelas A, katanya dari segi jumlah, dia hanya sekitaran 5-15%, tapi kalau dari segi value, dia bisa mencapai 70 hingga 80%. Kita lihat nih, value-nya kan ada di kolom yang ini ya. Value itu ada di kolom ini, jumlah itu kalau jumlah kumulatif ya dari sini, gitu ya, atau dari sini lah ya. Oke. Ini kalau kita gabung, kita jumlahin, si 3 ini nih, dia kira-kira nilainya menjadi 35,9 tambah 18,7 tambah 16,4. Ya, 71 ya, 71% ya teman-teman. 71%. Oke. Kalau 71% dari kelompok yang 982 ini jadi masuk kelas A ya? Iya ya. Oke. Sekarang perlu nggak sih ditambah yang ini? 6,3 jadi nanti kita lihat ya. Oke, tapi dari segi jumlah unit atau kuantitas, ini kita lihat 6 tambah 5 tambah 4, 15% ya. Udah memenuhi untuk yang kelas A. Oke, nih, yang 15%. Artinya untuk yang kelas A cukuplah 982 aja. Gitu ya. Jadi si part 982 kita kategorikan ke dalam kelas A. Kenapa kelas 1 enggak kita masukin ke kategori A gitu ya teman-teman. Padahal kalau kita masukin ini dari segi value ditambah 6,3 masih di dalam range 80% kan. Tapi dari segi jumlah unit yaitu 9%, maka dia udah terlalu jauh dari 15%. Maka untuk yang kelas A kita batasi aja hanya part 982. Oke, teman-teman, ini adalah yang kelas A. Oke. Sekarang kita cari nih, kelas A udah dapat, kelas B. Ingat, kelas B itu kalau dari segi jumlah unit, dia sekitaran 30%, tapi value-nya sekitaran 15%. Kita lihat ya. 6,3 tambah 5,6, kalau ini dijumlahin nih, si 3 ini, maka sekitar 16,5% ya. Oh, udah mendekati ya, 16,5%. Kan patokannya tadi 15% ya, jadi kira-kira inilah ya. Kalau kita tambah lagi yang 6, part 6 kebanyakan ya, lebih dari 16,5 banget. Karena kan patokannya sekitaran 15%. Oke, sekarang kita lihat dari segi jumlah unit. 9 tambah 6 tambah 10, itu berapa? Udah 25%. Tapi kalau kita tambah lagi yang part 6, 18% kejauhan ya. Jadi cukuplah yang ini aja. Berarti kita batasin nih, dapat 143. Dapat 143 nih untuk yang kelas B. Kelas B. Karena dia dari segi value 16,5 mendekati ini ya, persyaratan ini. Dan dari segi jumlah kuantitas dia adalah 25%. Ini dia, 9 tambah 6 tambah 10, 25%. Oke, berarti dia mendekati ini ya, yang kelas B. Persyaratan kelas B, 30%. Oke, nah yang terakhir ini bisa kita kategorikan sebagai kelas C. Tuh guys, teman-teman. Dapat ya. Coba kalau misalnya kita hitung, untuk value-nya 4,2 ditambah 3,5 ditambah 2,8 ditambah 2, ini jatuhnya sekitaran 12,5% ya. Nggak jauh beda lah ya dengan persyaratan atau karakteristik value-nya untuk yang kelas C. Nah, sekarang untuk yang dari segi kuantitas atau jumlahnya 18 tambah 13 tambah 12 tambah 17, ini 60%. Oke. Wah, masuk ya. Masuk di sini. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil nih mengkategorikan atau mengklasifikasikan A, B, C. Gitu ya. Sudah. Oke. Nah, di sini di slide terakhir
ada kesimpulannya. Nah, sama ya untuk kesimpulannya. Jadi ini, nah ini, jadi untuk kelas A itu adalah persediaan part 982 karena dia kalau ditotalkan value-nya mencapai 71% nilainya ya dari total keseluruhan persediaan yang ada di perusahaan. Tapi dari segi kuantitas dia hanya 15% dari total jumlah unit persediaan yang ada di perusahaan. Lalu kelas B ada 143 dengan total value 16,5%. Dapat dari mana? Tadi udah dihitung sama-sama ya, teman-teman. Dan jumlah atau kuantitasnya itu mencapai 25% dari total keseluruhan jumlah persediaan yang ada di perusahaan. Lalu untuk klasifikasi, untuk kelas yang C, ada persediaan part 6, 5, 10, 7, value-nya hanya 12,5, masuk ya, masih masuk di range. Lalu dari segi jumlah dia mencapai 60%, itu ya sangat tinggi. Oke, jadi ini kesimpulannya ya teman-teman, kita sudah berhasil melakukan klasifikasi ABC terhadap persediaan yang ada di perusahaan ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.